Insekta, atau dalam bahasa Indonesia disebut serangga, merupakan kelas dari filum Arthropoda. Arthropoda merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Untuk menopang tubuhnya, serangga memanfaatkan kulit luar tubuhnya yang keras dan disebut exoskeleton. Exoskeleton ini akan terus bertumbuh sehingga serangga bertambah dewasa. Sehingga dalam periode waktu tertentu serangga harus melepas kulit luar ini, dan proses ini dinamakan molting. Proses molting ini berkaitan erat dengan metamorfosis pada serangga. Serangga yang selesai melakukan molting akan mengalami perubahan pada ukuran dan bentuk tubuhnya. Perubahan bentuk biasanya berupa penemuan organ, misalnya sayap. Metamorfosis adalah proses perubahan fisik serangga sejak dari masa di dalam telur hingga menjadi serangga dewasa. Pada kupu-kupu semuanya dimulai dari telur. Telur akan menetas 3-5 hari, kemudian akan menjadi larva yang berbentuk ulat. Ulat akan terus makan sampai mencapai ukuran maksimal, dan dalam prosesnya ulat akan berganti kulit 3-5 kali. Fase selanjutnya adalah pengkristalan bagian luar tubuh yang disebut proses menjadi kepompong. Pada proses ini akan terjadi proses diferensiasi sel, di mana akan terbentuk jaringan-jaringan dan organ baru. Secara umum terdapat dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna, contohnya pada kupu-kupu, dan juga metamorfosis tidak sempurna. Berbeda dari metamorfosis sempurna, di mana fase serangga masih muda berbeda dengan serangga yang sudah dewasa. Pada metamorfosis tidak sempurna ini, perubahan fisik serangga kecil hingga dewasa tidak terlalu mencolok. Perbedaan utamanya biasanya hanya penambahan organ seperti sayap. Proses metamorfosis ini sangat menarik karena kita bisa melihat perubahan sebuah organisme. Namun, sebenarnya apakah fungsi metamorfosis tersebut? Pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu, metamorfosis ini menghilangkan kompetisi antar serangga dewasa dengan yang masih kecil. Dengan fase dimulai dari ulat, maka kupu-kupu memastikan larvanya memiliki sumber makanan yang cukup sampai mereka siap untuk menjadi kupu-kupu dewasa. Pada koloni lebah, metamorfosis memastikan keteraturan bagi koloni tersebut. Tugas lebah akan ditentukan sejak mereka menjadi larva. Dengan mayoritas lebah yang lahir adalah betina pekerja. Dan untuk yang dipersiapkan menjadi ratu, akan diberikan makanan khusus sehingga memiliki karakteristik berbeda dengan lebah betina lain. Lebah dipersiapkan menjadi dewasa terlebih dahulu sebelum mulai menjalani tugasnya pada koloni, sehingga hal ini memastikan tingkat kematian lebah muda akan menjadi sangat rendah, dan jumlah individu pada koloni akan tetap terjaga. Conggeret adalah contoh serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Telur conggeret yang menetas akan langsung bergerak menuju lantai hutan untuk menggali dan hidup di bawah tanah. Setelah periode hidupnya di bawah tanah dilalui, yaitu 2 tahun, 8 tahun, bahkan 17 tahun untuk spesies tertentu, mereka akan bergerak menuju keluar tanah ketika mendeteksi perubahan temperatur pada musim panas. Conggeret kemudian akan melakukan molting dan berubah menjadi conggeret dewasa.
Metamorfosis memastikan tonggiret bisa mencapai dewasa. Tonggiret muda hidup dengan aman di bawah tanah. Pada fase larva, yang mereka butuhkan adalah tangan penggali yang digunakan untuk mencari makanan di bawah tanah. Sedangkan pada tonggiret dewasa, yang dibutuhkan adalah sayap untuk terbang. Kemampuan terbang dibutuhkan oleh tonggiret untuk memastikan mereka bisa mendapat pasangan di masa hidupnya yang sangat singkat. Pada fase larva, tentu sayap ini tidak diperlukan. Metamorfosis adalah sebuah mekanisme keseimbangan alam. Sekian video kali ini, mari kita tetap menjaga alam kita agar tetap lestari.